Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendidikan kesetaraan, eh, konsep dasar pendidikan masyarakat. Yang beranggotakan Gita Aulia dengan NPM 202103051, Puji Fauzian Nasril dengan NPM 202103064, Ahmad Faujan dengan NPM 202103077, Erna Nurhayati dengan NPM 202103080. Kepada kita Aulia untuk menjelaskan kajian teori. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kali ini. Yang pertama, pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pendidikan luar sekolah sebagai suatu sistem pendidikan non-formal. Ketentuan mengenai pendidikan kesetaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 6, yang berisi hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan kesetaraan dengan slogan menjangkau yang tidak terjangkau berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal dengan berbagai alasan. Ada anak usia sekolah yang putus sekolah karena kendala biaya, ada juga orang dewasa yang sudah bekerja dan berbagai latar belakang lainnya. Dalam pendidikan kesetaraan, selain diberikan materi ilmu pengetahuan, juga diberikan materi kecakapan hidup atau life skill yang diharapkan dengan adanya kecakapan hidup ini, warga belajar akan mampu mandiri dan mampu menciptakan lapangan usaha bagi diri mereka sendiri. Adapun kecakapan hidup yang diberikan tergantung pada karakteristik tempat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kecakapan hidup ini bisa berupa perbengkelan, kerajinan tangan, peternakan, maupun pertanian. Pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan tersentral dalam PKBM yang ada di setiap kecamatan. PKBM ini bisa membawahi beberapa kejar yang ada di masing-masing desa dalam kecamatan tersebut. PKBM memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dimulai dari PAUD, KF atau keaksaraan fungsional, paket A, B, dan C, serta KBU atau kelompok belajar usaha. Selain itu, sebuah PKBM juga dilengkapi dengan TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan ini tidak bisa disamakan dengan sistem pembelajaran di sekolah formal. Pada pendidikan kesetaraan, sistem pembelajaran cenderung luwes sesuai dengan kesepakatan penyelenggaraan PKBM dengan warga belajar. Hal ini dikarenakan warga belajar tidak mungkin mengikuti pembelajaran di pagi hari, mereka harus bekerja atau memiliki kesibukan lain. Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan 3 pilar kebijakan pembangunan pendidikan beserta indikator kinerja. Kuncinya, ketiga pilar kebijakan tersebut adalah yang pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, yang kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta yang ketiga, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Gita Aulia telah menjelaskan kajian teori. Selanjutnya ada Puji yang akan menjelaskan permasalahan yang dialami pada program pendidikan kesetaraan. Saya akan menjelaskan materi permasalahan yang dialami pada program pendidikan kesetaraan. Yang pertama, permasalahan pada warga belajar. Pada jalur non-formal, khususnya pendidikan kesetaraan, paket A dan B, misalnya masih banyak hambatan sosial masyarakat yang disebabkan karena orang yang seharusnya mengikuti program pendidikan ini mayoritas berusia di atas 44 tahun, sehingga rata-rata mereka beranggapan tidak ada gunanya melanjutkan ke kesetaraan. Penyebab lainnya karena adanya perasaan malu di kalangan warga belajar sendiri ketika mengikuti program paket A untuk kesetaraan sekolah dasar. 2. Permasalahan pada pendidik atau tutor. Tugas tutor yakni membimbing warga belajar dalam memahami materi pelajaran. Untuk itu diperlukan tutor yang paham akan masalah pendidikan. Masalah yang menghambat pelaksanaan program kesetaraan adalah 1. Sulitnya mendapatkan tutor yang berlatar belakang keguruan khususnya tutor IPA dan bahasa Inggris. 2. Honor yang diterima tutor tidak memadai.
3. Usaha peningkatan kemampuan tutor tidak merata. 3. Permasalahan pada sarana dan prasarana. A. Prasarana. Belum memiliki gedung sendiri tetapi masih memanfaatkan balai desa, gedung sekolah yang kosong, dan tempat pertemuan lainnya, sehingga tidak jarang meminjam tempat tinggal tokoh masyarakat atau rumah warga belajar yang luas. Dengan dilembagakannya PKBM sebagai tempat segala kegiatan yang ada di masyarakat, maka dapat digunakan oleh warga belajar setara. B. Sarana. Sarana belajar adalah media yang digunakan untuk kegiatan belajar. Hambatan yang dihadapi pada sarana adalah 1. Jumlah modul pembelajaran yang terbatas yang mengakibatkan para warga belajar sukar untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. 2. Terbatasnya jumlah buku yang seharusnya dapat menambah wawasan para warga belajar. 3. Kurangnya dimanfaatkannya sarana belajar yang tersedia di lokasi kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puji. Selanjutnya ada Erna yang akan menjelaskan program pendidikan kesetaraan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai program pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan terdiri dari 3 paket, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Program dari Kejar Paket A. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar, sehingga dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang setara dengan lulusan sekolah dasar. Warga belajar dari program paket A setara dengan SD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak bersekolah atau dalam usia 7-12 tahun, putus sekolah SD atau MI yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rapot dari sekolah asal. Modul program paket A minimal terdiri dari bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, keterampilan fungsional praktis. Selain materi tersebut, warga belajar dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada program Kejar Paket B. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar, sehingga dapat memiliki pengetahuan dan sikap yang setara dengan lulusan SLTP. Warga belajar dari program paket B yang setara SLTP adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Lulusan sekolah dasar atau MI dan paket A setara SD yang dibuktikan dengan ijazah. Yang kedua, DO SLTP atau MTS yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rapot dari sekolah. Yang selanjutnya, prioritas dari keluarga yang tidak mampu. Kurikulum dari program Kejar Paket B terdiri dari kurikulum nasional inti. Yang selanjutnya ada program Kejar Paket C. Paket C setara dengan pendidikan SMA yang merupakan lanjutan dari paket B atau SLTP. Program paket C adalah program pendidikan menengah jalur non-formal. Program paket ini diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kendala dari ekonomi. Tujuan dari program paket C. Tujuan umum diselenggarakannya program ini adalah meningkatkan pengetahuan warga belajar untuk mengembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja. Yang B, meningkatkan kemampuan sikap dan perilaku warga belajar sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan alam sekitarnya. Yang C, meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kemampuan warga belajar untuk bekerja, usaha mandiri, serta memberikan peluang bagi yang memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Erna telah membawakan materi program pendidikan kesetaraan. Selanjutnya akan ada kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh saya. Kesimpulan dan saran. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non-formal yang di dalamnya terdiri atas program Kejar Paket A, B, dan C. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA, atau yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi.
Namun tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan program ini karena kurangnya kesadaran dari warga belajar untuk mengikuti program ini, karena ada beberapa yang beranggapan bahwa pendidikan ini untuk apa toh nantinya kerja gini-gini juga. Saran dari kelompok 6 yaitu kelompok kami, semoga pemerintah dan dari pihak lembaga bisa lebih mensosialisasikan program ini serta meningkatkan pelayanan yang diberikan agar para warga belajar merasa tertarik dan ingin mengikuti program ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, terpelajar, dan maju. Penutup, mohon maaf bila banyak kesalahan atau kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.